25 Maret 2023, Jakarta. Suasana tenang di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, pada pagi hari tanggal 25 Maret 2023. Seketika pecah oleh keributan yang tiba-tiba bergema di kantor polisi sektor setempat. Pagi itu, sepasang suami istri paruh baya mendorong pintu kantor polisi yang masih lengang. Mereka adalah Bambang Susilo, 51 tahun, dan Rina Wulandari, 49 tahun. Wajah keduanya menyiratkan kecemasan dan kesedihan yang mendalam, seolah tak tidur semalaman. Rambut acak-acakan, mata pucat dan cekung, serta setelan pakaian olahraga kusut yang sepertinya dikenakan terburu-buru. Hanya dari raut wajah dan gerak-gerik mereka, polisi bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar laporan orang hilang biasa. Dengan suara yang kaku dan tercekat, Bambang Susilo membuka percakapan dengan susah payah. Anak kami, Bima Nugraha, sudah tidak bisa dihubungi sejak 9 hari yang lalu. Ini adalah malam ke-9 sejak Bima mengirimkan pesan terakhir kepada ibunya, mengatakan bahwa ia akan segera pulang setelah les privatnya selesai. Selama ini, pasangan suami istri itu mencoba menekan rasa cemas yang tak menentu dan menunda-nunda untuk melapor ke polisi. Namun, setelah semalaman terjaga hingga fajar, mereka merasa tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mendatangi kantor polisi. Seperti biasa, polisi awalnya menduga Bima kabur dari rumah atau sengaja menghilang. Namun, setelah mendengar keputusasaan kedua orang tuanya, mereka mulai menganggap kasus ini serius. Bima Nugraha adalah siswa kelas 3 di sebuah SMA negeri unggulan di Jakarta. Berasal dari keluarga yang baik-baik dan tidak pernah membuat masalah. Bima itu anak yang selalu pulang ke rumah, tidak peduli selarut apapun, kata Rina dengan suara bergetar, seolah sudah meramalkan malapetaka yang akan datang. Jejak terakhir Bima sebelum menghilang adalah pada tanggal 16 Maret, pukul 18.15. Setelah makan malam seperti biasa di rumah, dengan suara lembut Bima berkata, "Bu, hari ini aku ada les di rumah Kak Citra, mungkin pulangnya malam." Itulah kata-kata terakhirnya, diiringi punggungnya yang menjauh sambil menuntun sepeda listriknya. Setelah itu, pada pukul 22.45 malam, sebuah pesan singkat masuk, "Bu, tugasnya banyak, jadi aku kerjakan lebih lama. Nanti kalau sudah selesai, aku langsung pulang." Itulah komunikasi terakhir mereka. 24 jam, 48 jam berlalu. Seiring waktu, Rina Wulandari tak henti-hentinya mencari putranya, menyusuri setiap gang berliku, warnet dan kafe yang sering dikunjungi Bima, hingga ke apartemen guru lesnya, Citra Lestari, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ponsel Bima terus-menerus mati atau tidak ada sinyal sama sekali. Sambil menangis, ia bertanya kepada satu persatu teman Bima, tetapi semua menggelengkan kepala, tidak tahu. Sebuah kado kecil yang disiapkan untuk ulang tahun Bima tergeletak sepi di sudut kamarnya yang kosong. Dan 9 hari kemudian, sebuah laporan lain masuk ke tim reserse Polres Jakarta Timur. Laporan dari seorang tetangga di sebuah apartemen di Tebet, Jakarta Selatan, yang mengeluhkan bau aneh dari salah satu unit. Dipandu oleh pelapor, para detektif berdiri di depan pintu unit 702. Mereka menekan bel berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, ketika pintu dibuka paksa, udara dingin yang menyembur dari celah pintu terasa menusuk. Sedingin kematian di musim dingin, lampu di ruang tamu mati, dan debu menumpuk tebal. Hal pertama yang menarik perhatian para detektif adalah bau busuk yang menyengat di seluruh ruangan dan suara AC yang terus menyala. Meskipun begitu, termometer ruangan menunjukkan suhu 16 derajat Celcius. Suhunya seperti di ruang penyimpanan jenazah, dan pintu kamar tidur tertutup rapat. Inspektur Agung Santoso, kepala tim detektif, dengan hati-hati membuka pintu kamar. Dari dalam kamar, tercium udara yang berat dan tak terlukiskan, campuran bau lembab dan jamur. Di atas tempat tidur, selimut putih buram menggembung seperti gunung. Di bawah cahaya lampu kamar, siluet ganjil itu tampak begitu mengerikan. Saat selimut itu disingkap perlahan, para detektif serentak menahan napas. Di sana, sesosok mayat pemuda berbaring dingin dengan tubuh membengkak dan membiru. Itu adalah Bima Nugraha, putra yang selama 9 hari dicari ibunya dengan air mata.
Wajahnya kaku seperti semen, dan bola matanya membulat, terpaku pada satu titik di langit-langit. Kulit di sekujur tubuhnya telah berubah warna menjadi ungu keabu-abuan, tanda kematian. Dada, perut, dan jari-jarinya membengkak parah. Di sekitar bibir dan matanya, terdapat bekas-bekas lebam kecil berwarna biru kehitaman. Tim identifikasi TKP memeriksa ruangan dengan tegang. Materi pelajaran yang utuh, seragam sekolah yang tidak kusut, botol air minum yang setengah isinya di meja nakas, dan buku-buku persiapan universitas yang tersusun rapi di atas meja. Tidak ada satupun yang mengindikasikan adanya penyusup dari luar. Namun, di tengah semua benda yang tampak normal itu, hanya jenazah di tengah tempat tidur yang seolah menjadi pulau kematian terpencil yang berteriak, "Aku di sini." Alasan mengapa AC diatur pada suhu yang sangat rendah. Keheningan mencekam yang menyelimuti tempat itu, bau tak wajar yang terasa di ruang tertutup. Dan yang terpenting, kematian seorang pemuda di puncak masa remajanya, yang bahkan belum sempat mekar, terbaring terisolasi dari dunia oleh selembar selimut. Saat itu juga, Inspektur Agung Santoso dan timnya menyadari, ini bukan penghilangan orang yang terencana, dan jelas bukan kecelakaan biasa. Mayat ini, dan ruangan ini, dengan jelas menjerit. Ada sebuah cerita yang belum terungkap di sini. Kini, saatnya untuk mengungkap rahasia di kamar yang dingin itu. Segera setelah polisi menerima laporan resmi hilangnya Bima Nugraha, sebuah tim investigasi khusus langsung dibentuk di Polres Jakarta Timur. Inspektur Agung Santoso, yang terkenal kompeten, ditunjuk untuk memimpin tim tersebut. Prioritas utama adalah melacak kembali dengan cermat pergerakan awal dan jejak terakhir Bima. Berdasarkan keterangan orang tuanya, pada 16 Maret pukul 18.15, Bima selesai makan malam dan berpura-pura mempersiapkan diri untuk belajar di kamarnya. Tak lama kemudian, ia keluar dengan sepeda listriknya, dengan alasan akan pergi les privat. Ia mengucapkan salam perpisahan seperti biasa, namun pemandangan itu menjadi momen terakhir keluarga melihat Bima dalam keadaan hidup. Tim investigasi pertama-tama menandai rute perjalanan dari rumah Bima di Cipinang ke lokasi les yang diperkirakan, yaitu apartemen Cendana Residence di Tebet. Pemeriksaan CCTV menjadi prioritas. Meskipun Jakarta di tahun 2023, tidak semua gang kecil dilengkapi dengan CCTV. Selama berhari-hari, mereka memutar ulang rekaman dari CCTV di gang depan rumah dan beberapa persimpangan utama. Sekitar pukul 18.45, seorang pemuda yang mengenakan kaos abu-abu, celana jeans, dan mengendarai sepeda listrik putih terekam samar-samar sedang mengerem di sebuah persimpangan yang berjarak 700 meter dari rumahnya. Namun, di kamera berikutnya, ia tidak muncul lagi. Setelah melewati persimpangan itu, ada banyak cabang jalan. Ia bisa saja menuju ke arah tempat les, atau berbelok ke arah yang lain. Tim investigasi menempelkan poster di sepanjang rute yang mungkin dilalui dan membagikan foto Bima kepada karyawan minimarket, stasiun kereta, dan halte bus terdekat. Langkah berikutnya adalah menghubungi semua teman dan kenalan yang bisa dihubungi untuk mencari informasi. Polisi mengunggah pengumuman di grup WhatsApp kelas dan membagikan berita hilangnya Bima di berbagai media sosial untuk mendapatkan laporan dari saksi mata. Namun, tidak ada seorang pun yang berkomunikasi langsung dengan Bima pada malam 16 Maret. Teman-temannya serempak mengatakan bahwa Bima beberapa hari terakhir hanya fokus belajar dan tidak punya janji khusus. Polisi juga mendatangi langsung tempat-tempat yang sering dikunjungi remaja seperti warnet dan tempat karaoke di sekitar, memeriksa CCTV, serta menanyai para staf dan pelanggan tetap. Mereka bahkan menanyai setiap orang yang mungkin tahu, mulai dari warga sekitar rumah Bima hingga petugas keamanan apartemen. Namun, seolah ditelan bumi, Bima Nugraha menghilang ke salah satu sudut gang sepi di Jakarta, hanya menyisakan bayangan samar di rekaman CCTV. Polisi juga tetap membuka kemungkinan bahwa ini adalah kasus kabur dari rumah yang terencana. Namun, setelah meninggalkan rumah, Bima sama sekali tidak menyentuh aset finansialnya, seperti rekening bank, kartu kredit, laptop, atau ponsel keduanya. Tidak ada jejak persiapan untuk melarikan diri, seperti membawa perlengkapan mandi, pakaian ganti, atau setelan olahraga. Bahkan sepatu basket dan konsol game portabel kesayangannya masih ada di rumah.
Sinyal ponsel Bima benar-benar terputus sekitar pukul 23.10 malam pada 16 Maret, dengan lokasi terakhir di sekitar Tebet. Sampai saat itu, keluarga masih menenangkan diri, berpikir mungkin Bima sedang fokus belajar untuk ujian di rumah temannya dan mematikan ponselnya sejenak. Namun, fajar menyingsing, dan Bima tetap tidak bisa dihubungi. Saat ditanya oleh orang tuanya, teman-temannya semua menggelengkan kepala, mengatakan tidak melihatnya sama sekali. Seolah-olah Bima lenyap seperti asap, ditelan oleh malam Jakarta. Terakhir, tim investigasi mendatangi langsung apartemen guru les Bima, Citra Lestari, yang menjadi tujuannya malam itu. Catatan di kantor pengelola tidak menunjukkan adanya tamu istimewa yang masuk pada hari itu, dan Citra sendiri dengan tegas mengatakan bahwa Bima tidak pernah datang ke rumahnya. Polisi meminta daftar siswa dan kontak orang tua, tetapi tidak mendapatkan informasi berarti. Dengan demikian, penelusuran tim investigasi Polres Jakarta Timur terhadap jejak Bima semakin menemui jalan buntu. Tidak ada satupun saksi yang melihatnya. Di antara ribuan gang, gemerlap lampu kota, dan jendela-jendela apartemen yang gelap, orang tuanya setiap hari memanggil nama Bima sambil menjerit dalam hati. Sementara itu, tim investigasi menjadi semakin cemas. Mereka diliputi ketakutan bahwa kasus ini bukanlah penghilangan orang biasa, melainkan sebuah tragedi yang melibatkan campur tangan seseorang. Penyelidikan kasus hilangnya Bima Nugraha mulai terasa seperti labirin tanpa jalan keluar yang jelas. Semakin buntu, polisi semakin gigih menggali setiap petunjuk sekecil apapun. Salah satu yang paling mereka selidiki adalah 2 baris pesan singkat yang tampak biasa, yang dikirim Bima kepada ibunya malam itu. "Bu, tugasnya banyak, jadi aku kerjakan lebih lama. Nanti kalau sudah selesai, aku langsung pulang." Waktu pengiriman pesan adalah pukul 22.45. Awalnya, keluarga tidak menaruh curiga dan berpikir Bima memang sedang sibuk belajar. Namun, polisi menduga bahwa di balik pesan sederhana ini, tersembunyi kekhawatiran atau niat tertentu sejak saat Bima menghilang. Mungkinkah Bima sebenarnya disekap di suatu tempat, atau dipaksa oleh seseorang untuk mengirim pesan itu agar tidak ada yang curiga? Berbagai skenario berputar di kepala mereka. Akhirnya, polisi melacak data stasiun BTS di sekitar Tebet pada hari setelah Bima tidak pulang, untuk memetakan perkiraan rute perjalanan sepeda listriknya dan lokasi terakhir sinyal ponselnya. Karena sepeda listrik itu tidak memiliki GPS yang terhubung dengan ponsel pemiliknya, analisis sinyal ponsel menjadi satu-satunya cara. Namun, sinyal terakhir pun lenyap di sebuah jalan raya di Tebet. Untuk mencari petunjuk lain, tim investigasi memeriksa seluruh pesan, riwayat panggilan, dan percakapan Bima di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Beberapa percakapan dengan teman-temannya berlanjut hingga hari ia menghilang. Tetapi anehnya, semua pesan terputus secara tiba-tiba sekitar malam hari tanggal 16. Pada saat yang sama, para detektif kembali memeriksa jadwal les privat Bima dengan guru Citra Lestari. Rekaman CCTV di apartemen tersebut tidak menunjukkan adanya pergerakan keluar masuk Bima setelah pukul 18.55. Dalam pemeriksaan polisi, Citra Lestari secara konsisten menyatakan bahwa Bima tidak datang hari itu, dan tidak ada kontak baik secara langsung maupun melalui pesan. Polisi mempertimbangkan berbagai kemungkinan, seperti Bima mampir sebentar lalu segera pergi, atau tiba-tiba bertemu dengan orang lain di sekitar sana. Mereka juga mengerahkan analisis data pembayaran kartu dan rekaman CCTV dari berbagai fasilitas umum di sekitar, seperti warnet atau kafe di dekat tempat les, untuk memeriksa apakah Bima sempat singgah. Namun, wajahnya tidak pernah tertangkap dengan jelas dimanapun. Selain itu, polisi juga memeriksa lini masa media sosial, pesan langsung, DM, dan riwayat percakapan di grup-grup utama Bima sebelum ia menghilang. Tidak ada tanda-tanda keanehan, gejolak emosional, pertengkaran dengan seseorang, atau curahan masalah dalam beberapa hari terakhir. Foto terakhir yang diunggahnya di media sosial adalah pemandangan ruang kelas beberapa minggu sebelumnya, foto bersama teman-teman, dan swafoto iseng di sebuah warung makan. Seolah-olah, setelah malam itu, semua jalur komunikasi Bima dengan dunia luar tiba-tiba terputus, baik melalui pesan, video, maupun panggilan.
Tim investigasi kembali mempertimbangkan dua kemungkinan. Apakah Bima mematikan ponselnya secara sukarela, atau dipaksa untuk melakukannya? Dan satu lagi petunjuk yang samar. Polisi memeriksa langsung tempat-tempat parkir sepeda listrik, stasiun sepeda umum, bahkan sepeda yang terparkir lama di pinggir jalan di sekitar Tebet. Dalam salah satu rekaman CCTV, sebuah video buram menunjukkan seorang pria yang diduga Bima mengendarai sepeda listrik sekitar pukul 18.45. Setelah itu, jejaknya menghilang. Polisi kembali menanyai orang tua Bima tentang kebiasaan sehari-harinya, percakapan terakhir dalam keluarga, masalah yang mungkin dihadapinya, dan hubungan dengan teman-temannya. Namun, petunjuk tetap tidak ditemukan. Pesan yang tampak sederhana dan jejak yang hilang di kegelapan malam. Malam penghilangan itu seolah menunjukkan bahwa ketiadaan petunjuk justru menjadi petunjuk terbesar. Tim investigasi baru menyadari hal itu. Investigasi awal kasus hilangnya Bima Nugraha dimulai dengan memeriksa lingkungan sehari-harinya, yaitu anggota keluarga dan orang-orang terdekatnya. Tim khusus Polres Jakarta Timur pertama-tama melakukan wawancara mendalam dengan pasangan Bambang dan Rina. Kondisi mental orang tua itu sudah diambang batas. Setiap tatapan mata dan ucapan mereka dipenuhi kecemasan dan rasa bersalah yang mendalam. Beberapa hari yang lalu, wajah Bima saat tidur terlihat begitu polos. Apa mungkin kami yang terlalu sibuk? Polisi pertama-tama memeriksa kamar Bima dengan sangat teliti. Meja belajarnya selalu tertata rapi, dan buku-buku latihan serta kertas post-it dipenuhi tulisan tangannya. Di atas meja, ada bingkai foto keluarga, trofi dari tim sepak bola sekolah dan piagam penghargaan dari kegiatan keagamaan. Ada juga jadwal ujian tryout terbaru, daftar tugas singkat, dan sebuah catatan di buku tulisnya yang berisi daftar harapan sederhana, kesehatan ibu, lulus universitas, liburan keluarga. Selanjutnya, Ibu Wati, 60 tahun, asisten rumah tangga yang rutin membantu pekerjaan di rumah, dipanggil ke kantor polisi sebagai saksi. Ibu Wati telah bekerja dengan keluarga tersebut selama lebih dari 10 tahun. Ia adalah orang yang bisa mengamati perubahan Bima dari dekat hingga seminggu sebelum ia menghilang. Bima itu tadinya anak yang ceria dan suka bercanda. Tapi belakangan ini, dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, jarang nonton TV, dan setelah makan malam langsung masuk kamar untuk belajar. Kadang-kadang, dia masih bercanda dengan saya di dapur sambil mencari camilan. Sehari sebelum menghilang, dia bahkan tersenyum dan bilang, "Bu, bisa bikinin seblak lagi?" "Enggak." Tidak ada yang aneh sama sekali. Wajahnya tidak seperti orang yang punya masalah, malah kelihatannya lebih rajin. Dari kesaksian Ibu Wati, polisi memastikan bahwa tanda-tanda Bima akan kabur atau melarikan diri sangat minim. Di rumah, barang-barang penting seperti laptop, pengisi daya ponsel, selimut, pakaian, dan kartu cadangan masih ada di tempatnya. Riwayat transaksi keuangannya juga tidak menunjukkan keanehan. Tidak ada jejak penarikan uang atau pengisian saldo kartu transportasi setelah hari itu. Tahap investigasi berikutnya adalah menelusuri kehidupan sekolah dan hubungan sosial Bima. Di sekolah, polisi melakukan konsultasi dengan wali kelasnya. Para detektif segera mengadakan wawancara dalam kelompok kecil dengan teman-teman sekelasnya. Adi Pratama, teman dekat Bima, juga diperiksa sebagai saksi. Teman lainnya, Putri Amelia yang merupakan ketua kelas, memberikan kesaksian serupa. Polisi memeriksa riwayat percakapan di grup WhatsApp kelas, grup tim olahraga, dan grup les, tetapi tidak menemukan hal yang aneh. Sebaliknya, terkonfirmasi bahwa Bima hampir tidak aktif di media sosialnya pada hari ia menghilang. Dengan demikian, dari kesaksian keluarga, teman-teman, dan Ibu Wati, polisi mengetahui bahwa Bima adalah pribadi yang rajin dan cenderung introvert. Meskipun belakangan ini ia lebih fokus pada belajar, tidak ada tanda-tanda masalah atau konflik yang jelas. Namun, kecemasan semakin menebal bahwa di balik ketenangan dan kerajinan itu, mungkin ada sisi lain yang tersembunyi di bawah permukaan. Karena semakin tenang suatu rutinitas, semakin besar kemungkinan ada satu variabel yang tersembunyi di suatu tempat, yang siap mengguncang kebenaran. Polisi mulai menggali lingkungan sekitar Bima dengan lebih teliti dan gigih.
mencari tahu apakah ada seseorang atau sesuatu yang telah menyeret kehidupan Bima ke dalam jurang kehancuran dalam sekejap. Seiring penyelidikan yang semakin dalam, polisi mulai menyingkap satu persatu bayangan dan luka yang tersembunyi di bawah kehidupan Bima yang tampak biasa. Sebuah masa lalu rahasia yang tidak terungkap dalam kesaksian keluarga, sekolah, maupun teman-temannya. Seorang detektif baru mendengar desas-desus yang beredar di kalangan remaja seusia Bima sebelum ia menghilang. Perlahan dan hati-hati, saat menyibak kegelapan, sebuah nama yang tak terduga muncul. Riko Wijoyo, pemimpin de facto sebuah geng remaja yang cukup terkenal di lingkungan itu. Terungkap bahwa setahun sebelumnya, Bima dan teman-temannya pernah terlibat dalam permainan iseng yang mereka sebut jelangkung gang. Mereka sering menakut-nakuti pejalan kaki yang melintas di gang pada larut malam, dan terkadang tindakan mereka melampaui batas keisengan dengan ancaman serius. Suatu hari, target mereka ternyata adalah adik perempuan Riko. Riko, yang sangat protektif terhadap adiknya, mengetahui hal ini dan merencanakan balas dendam bersama anak buahnya. Malam itu, Riko dan gerombolannya menunggu di sudut gang dan membalas perbuatan Bima dan teman-temannya dengan sangat kejam. Bima mengalami luka serius, gigi depannya patah, dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu. Meskipun tidak terekspos media, kesaksian menyebutkan bahwa setelah insiden itu, Bima untuk sementara waktu menghindari keluar malam dan menjadi canggung dengan teman-temannya. Sejak hari itu, gang, kegelapan, dan suara langkah kaki asing menjadi trauma baginya. Polisi tanpa sadar teringat akan luka masa lalu itu dan kembali mencurigai bayang-bayang Riko dalam kasus ini. Terlebih lagi, gerombolan Riko belakangan ini terlibat dalam berbagai insiden kecil dan besar di lingkungan itu, dan nama mereka sudah beberapa kali tercatat di kepolisian. Namun, yang sedikit aneh dalam kasus ini adalah, tidak peduli seberapa keras mereka mencari, tidak ada jejak konflik langsung atau kontak antara Riko dan Bima. Guru dan teman-teman sekolah juga bersaksi bahwa mereka tidak pernah melihat keduanya berinteraksi atau bertemu setelah insiden itu. Namun, satu atau dua teman secara samar menyebutkan bahwa Bima belakangan ini sering terlihat seperti menghindari seseorang. Dia sering buru-buru menerima telepon dan wajahnya langsung tegang. Kata mereka, enggan menyebut nama Riko secara langsung, tetapi menyiratkan kecemasan yang terkait dengan Riko atau gerombolannya. Kecurigaan polisi perlahan beralih ke Riko dan gengnya. Tim investigasi mulai memeriksa catatan keluar masuk, alibi, dan pergerakan terbaru Riko. Tatapan matanya yang ditakuti orang, tudung hoodie yang menutupi wajahnya, dan siluetnya yang melintasi kegelapan menjadi bayangan besar lainnya dalam pemandangan malam Jakarta. Masa lalu yang mengkhawatirkan yang tak seorang pun berani bicarakan. Dan bayangan tersangka pertama yang perlahan mendekat. Pintu kebenaran yang menyelimuti Bima kembali terbuka. Selapis demi selapis, dengan hati-hati dan dingin. Setelah nama Riko Wijoyo disebut sebagai tersangka utama, ketegangan di tim Reskrim Polres Jakarta Timur semakin meningkat. Inspektur Agung Santoso memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki identitas Riko dan gengnya secara mendetail. Para detektif menyisir sekolah, lingkungan sekitar, pusat kegiatan remaja, rekaman CCTV, catatan naik turun bus, bahkan riwayat pembayaran kartu di minimarket terdekat. Setiap pergerakan Riko selama sebulan terakhir dipetakan, dan ratusan lembar laporan menumpuk. Pemeriksaan resmi terhadap Riko berjalan dengan dingin. Riko, yang mengenakan hoodie abu-abu dan celana olahraga longgar, secara konsisten menundukkan pandangannya dan hanya menjawab pertanyaan dengan singkat dan acuh tak acuh. Nggak peduli sama Bima. Waktu itu gue di rumah. Teman-temannya juga serempak memberikan alibi yang sama, seolah-olah mereka telah bersekongkol. Namun, seiring menyempitnya penyelidikan, ekspresi beberapa temannya menegang. Dengan suara pelan dan gemetar, salah satu dari mereka mengaku, "Sebenarnya, Bang, Riko hari itu agak aneh." Polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk memeriksa riwayat panggilan, pesan, dan riwayat pencarian internet Riko. Pada hari hilangnya Bima, Riko berada di supermarket dekat rumahnya sebelum pukul 10 malam, lalu duduk di bangku taman, dan melakukan satu panggilan telepon singkat dan rahasia dengan seseorang. Nomor tujuannya tidak dikenal.
Polisi melacak nomor mencurigakan itu hingga akhir dan menemukan bahwa itu adalah nomor prabayar sekali pakai. Di akhir pemeriksaan, salah satu anggota geng Rico bersaksi bahwa Rico terlihat sangat gelisah hari itu dan baru kembali setelah berjalan sendirian tanpa tujuan di sekitar lingkungan hingga dini hari. Namun, tidak ada bukti kejahatan yang jelas atau keadaan yang secara langsung menghubungkannya dengan Bima. Seiring berjalannya penyelidikan, tekanan dari media, desas-desus di lingkungan sekitar, dan kecemasan keluarga yang tak tertahankan semakin menumpuk. Para detektif merasa frustrasi karena intuisi dan penelusuran mereka selalu terbentur tembok, tidak pernah mencapai titik krusial. Dalam pusaran keheningan dan kecurigaan yang berat ini, Rico setiap hari harus menanggung lebih banyak pertanyaan, pengawasan, dan tatapan menuduh. Tidak ada jalan keluar. Penyelidikan ini berubah menjadi pertarungan yang menyesakan, di mana bukti fisik dan tekanan psikologis saling bersahutan tanpa ada yang bisa mundur selangkah pun. Dan di suatu tempat, kebenaran yang belum terungkap masih bersembunyi dalam diam. Suatu hari, ketika tim Reskrim Polres Jakarta Timur menemui jalan buntu dalam pencarian bukti fisik dan analisis CCTV, sebuah titik balik yang tak terduga datang dengan tenang. Sari, teman sekelas sekaligus sahabat lama Bima, datang ke kantor polisi. Dengan ragu-ragu, Sari mendekati polisi dan setelah lama terdiam, ia akhirnya mulai berbicara. Sari tahu betul bahwa Bima adalah orang yang pendiam, sulit mengekspresikan perasaannya, dan menikmati waktu sendirian. Namun, beberapa hari sebelum menghilang, Sari beberapa kali melihat Bima sangat memperhatikan ponselnya atau berbicara lama dengan seseorang di koridor atau balkon atap sekolah. Selain itu, belakangan ini Bima menunjukkan sisi yang lebih mudah tersinggung dan tajam dari biasanya. Dari kesaksian Sari, hal yang paling menarik perhatian adalah petunjuk bahwa Bima sedang menjalin hubungan rahasia. Dia sering diam-diam berkomunikasi dengan seseorang yang kelihatannya lebih tua, seperti kakak. Waktu berangkat sekolah bareng, dia tiba-tiba menunggu di gang belakang, lalu pergi sendirian entah kemana. Kalau lagi sama saya, dia biasa saja, tapi begitu ada pesan masuk, ekspresinya langsung berubah. Suasananya seperti takut ketahuan. Sari teringat suatu hari ia bercanda bertanya kepada Bima, "Kamu sudah punya pacar, ya?" Wajah Bima langsung memerah, dan ia hanya berkata ingin memperkenalkan pacarnya kepada ibunya setelah lulus kuliah. Sari juga memastikan bahwa orang tua Bima sama sekali tidak tahu kalau Bima punya pacar. Berdasarkan petunjuk krusial ini, polisi mulai menganalisis kembali seluruh catatan pesan di media sosial, riwayat ponsel, dan bahkan memo pribadi Bima selama beberapa bulan terakhir. Di media sosial Bima, ditemukan beberapa komentar singkat dari seorang wanita dewasa dan pesan langsung, DM, yang bermakna, seperti rahasia kita, selalu jaga, yang mengejutkan tim investigasi. Pada saat yang sama, muncul laporan dari sekitar sekolah bahwa Bima sering terlihat makan berdua dengan guru lesnya, atau diam-diam meninggalkan keramaian untuk menghindari pandangan siswa lain. Beberapa teman juga membisikkan bahwa Bima pernah dengan tulus menulis surat atau menyiapkan hadiah kecil untuk seseorang. Seiring berjalannya waktu, pengakuan Sari berubah dari sekadar spekulasi menjadi petunjuk yang jelas. Bahkan, Sari menjelaskan bahwa Bima selalu menambahkan ikon cerah dan emoji hati hanya pada satu nama kontak di ponselnya yang disimpan sebagai C. Semua kesaksian dan jejak ini saling terkait, membuat tim investigasi yakin bahwa hilangnya Bima bukanlah masalah remaja biasa atau perundungan oleh teman sebayanya, melainkan insiden berbahaya yang berasal dari hubungan rahasia dan rumit dengan seseorang. Polisi akhirnya mulai mencurigai kemungkinan adanya skandal tersembunyi yang melampaui batas antara guru dan murid. Ekspresi tertekan terakhir Bima, kecemasannya di koridor sekolah, dan perasaan yang coba ia sembunyikan bahkan dari sahabatnya. Sinyal-sinyal bisu itu menghantam pikiran tim investigasi seperti badai. Akhirnya, satu lagi kebenaran yang tersembunyi di balik kegelapan mulai muncul ke permukaan dengan tenang, berkat keberanian seorang teman dan kesaksian kecilnya. Yakin bahwa hilangnya Bima bukanlah kasus kabur biasa atau kecelakaan kriminal, polisi memutuskan untuk menggeledah kamarnya sekali lagi dengan lebih teliti. Mulai dari penataan barang sehari-hari yang sepele hingga bagian dalam tempat sampah dan bagian paling bawah rak buku, para detektif dengan gigih mencari petunjuk. Kali ini,
perhatian mereka tertuju pada sebuah laci di dalam lemari pakaian yang biasanya tidak terlihat. Di sana, di antara tumpukan kemeja tua dan jaket musim dingin tebal, ada sebuah kotak logam kecil yang sepertinya sengaja disembunyikan. Di dalam kotak itu, terdapat kalung perak milik wanita yang tidak dikenal dan sebuah liontin hati dari logam yang terbelah dua. Di bagian dalam liontin itu, terukir inisial C dalam huruf Inggris yang indah, bukan huruf biasa. Di bawahnya, ada beberapa lembar catatan kecil berlogo sekolah. Satu sampel parfum pria yang belum terpakai, dan satu set kondom dalam kantong kertas kecil. Di laci meja belajar, terselip secari kertas dengan tulisan tangan berwarna merah muda. Terima kasih selalu. Rahasia kita, aku akan jaga baik-baik. Dan sobekan tiket bioskop dari beberapa hari sebelumnya. Para detektif dengan hati-hati mengamankan semua jejak ini. Inisial C, catatan tulisan tangan, dan tindakan Bima yang mencoba menyembunyikannya terasa janggal untuk kehidupan seorang siswa SMA biasa. Polisi bertanya dengan serius kepada keluarga. Apakah Bima pernah bercerita tentang pacar? Tidak pernah. Dia anak yang hanya tahu belajar. Kami tidak pernah mendengar nama atau melihat fotonya sama sekali. Ibu Bima menjawab dengan tenang, tetapi air mata mulai menggenang saat membayangkan sisi lain putranya yang mencintai seseorang namun menyembunyikannya dengan rapat. Tim investigasi mengirimkan semua barang bukti liontin, tulisan tangan di catatan, riwayat tontonan film, dan tempat pembelian kondom untuk dianalisis secara forensik, termasuk sidik jari dan kode batang. Untuk memastikan siapa C yang dimaksud di catatan dan kalung itu, mereka harus memeriksa pesan-pesan pribadi dan riwayat teks terbaru Bima. Dari sebuah kotak kecil yang tersembunyi di laci yang dalam, jejak gairah, ketakutan, dan pemberontakan diam-diam Bima terhadap dunia mulai terungkap. Di suatu tempat dalam kegelapan misteri hilangnya Bima, keberadaan seseorang yang telah mengguncang hidupnya perlahan mulai menampakkan wujudnya. Tim investigasi Polres Jakarta Timur yang menyelidiki penyebab kematian Bima, kini beralih dari metode interogasi tradisional ke dunia investigasi teknis. Di Indonesia tahun 2020-an, ponsel pintar di genggaman setiap orang menyimpan kehidupan pribadi, rahasia, dan terkadang, kebenaran yang rapuh. Inspektur Agung Santoso dan tim forensik digital mulai memulihkan semua jejak digital yang tersisa di ponsel dan laptop Bima. Di ruang kerja tim forensik digital yang gelap, layar monitor menampilkan ratusan dokumen panjang, notifikasi pesan, dan suara napas para polisi yang tertahan memenuhi ruangan. Dengan peralatan khusus pemulihan data, mereka menelusuri pesan yang dihapus, folder sementara, bahkan riwayat penyimpanan terakhir di aplikasi memo. Daftar panggilan, pesan teks, pesan langsung di media sosial, galeri foto, dan riwayat sinkronisasi cloud semuanya dipulihkan tanpa terkecuali. Saat memeriksa riwayat panggilan dengan cermat, selain kontak biasa dengan keluarga dan teman, ada satu nomor yang berulang kali dihubungi. Nama kontak itu disimpan sebagai C, dan nomor itu tak lain adalah nomor pribadi guru lesnya, Citra Lestari. Terungkap bahwa selama sebulan sebelum menghilang, Bima dan Citra sering bertukar pesan panjang di WhatsApp hingga larut malam, melakukan percakapan pribadi di media sosial, dan beberapa kali menelepon. Dari folder tersembunyi di aplikasi yang dipulihkan, muncul serangkaian kata sandi, percakapan rahasia, dan foto-foto pribadi yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Pesan terakhir yang mereka tukarkan pada malam, Bima menghilang mengandung ketegangan dan ketakutan yang lebih besar dari biasanya, bercampur dengan emoji dan pengakuan singkat. Tim investigasi meminta data tambahan dari operator seluler, termasuk riwayat koneksi BTS, perubahan kartu SIM, dan data pelacakan lokasi. Sekitar pukul 22.38, ponsel Bima terakhir kali terdeteksi oleh sinyal BTS di dekat rumah Citra sebelum akhirnya dimatikan. Potongan-potongan puzzle dari data digital yang tersebar perlahan mulai menyatu. Terutama dalam seminggu terakhir, kalimat-kalimat yang mereka tukarkan menunjukkan adanya keterikatan yang lebih dari sekadar rasa ingin tahu atau persahabatan, melainkan perasaan berbahaya. Aku harap hari ini kamu sendirian. Apa rahasia kita benar-benar bisa dijaga sampai akhir? Aku takut, tapi aku hanya percaya pada kakak. Pesan-pesan seperti ini menumpuk secara tidak stabil dalam hari-hari terakhir Bima.
Semakin dalam analisis data, napas para detektif semakin sesak. Beberapa file foto yang dihapus ternyata adalah swafoto canggung namun mesra keduanya. Dan di folder terkunci, terdapat foto pemandangan dari luar rumah Citra, sepeda listriknya, dan secangkir kopi di atas meja. Tim forensik berhasil mendekripsi catatan yang terkunci di berbagai aplikasi obrolan dan folder yang dilindungi kata sandi. Akhirnya, terungkap log yang secara sempurna mencocokkan tanggal dan waktu pertemuan rahasia yang berkedok les privat. Dalam proses itu, rute perjalanan Bima saat sendirian di malam hari, durasi ia berada di rumah gurunya, dan riwayat panggilan yang terkadang tiba-tiba terputus menjadi sangat mencurigakan. Tim investigasi semakin dekat dengan pertanyaan krusial terakhir. Untuk menyembunyikan siapa? Atau untuk menutupi apa? Semua jejak digital ini dibuat. Polisi menemukan pesan terakhir Bima yang berbunyi, "Malam ini ada telepon aneh terus-menerus masuk," yang menunjukkan kegelisahannya. Berkat investigasi data yang mulus, polisi berhasil melacak pergerakan Bima dari pukul 21.42 hingga 22.15, saat ia mulai menunjukkan tanda-tanda aneh sebelum menghilang. Riwayat koneksi Wi-Fi di rumah Citra, siluet yang terpantul di layar CCTV non-resmi di kompleks apartemen, dan rekaman suara panggilan telepon larut malam dengan Citra, semuanya perlahan mulai membentuk gambaran yang jelas. Akhirnya, semua jejak digital mengarah pada nama Citra dan sinyal tak dikenal lainnya yang beredar di sekitarnya, yaitu riwayat panggilan seorang pria tak dikenal yang sempat terdeteksi di sekitar apartemen pada hari kejadian. Di layar latar belakang ponsel yang terkunci, tersisa sebuah foto lilin redup yang diambil malam itu. Tim investigasi akhirnya menyadari, di dalam log data yang dingin, yang tampak hanya sebagai deretan angka dan bukti, jeritan kesepian seorang anak laki-laki, cintanya yang sesak, ketakutan dan kebingungan seorang dewasa yang seharusnya melindunginya, serta bayangan tragedi yang datang tanpa peringatan. Semuanya terungkap dengan sangat jelas. Sinyal elektronik dari ponsel yang tak pernah diperhatikan, riwayat panggilan sepersekian detik, dan bayangan dari ruang obrolan yang dihapus, kini menjadi kunci terakhir menuju kebenaran. Pesan-pesan yang tak selesai di balik layar kecil itu menjadi saksi bisu tatapan Bima, detak jantungnya, serta kesedihan dan ketakutan yang terperangkap pada malam itu. Di persimpangan antara teknologi forensik digital dan kegigihan, tim investigasi akan segera mengungkap petunjuk krusial dan satu lagi hubungan mengejutkan yang tersembunyi di balik kegelapan. Karena ini bukan sekadar tentang angka dan data, melainkan tentang menghadapi rasa sakit dan kecemasan di salah satu sudut kehidupan seorang anak laki-laki yang singkat dan penuh gejolak. Kepingan data panggilan itu dan realitas hubungan yang tersembunyi di dalamnya akhirnya menembus kegelapan. Secara perlahan namun pasti menyingkap bayangan pelaku ke hadapan dunia. Tim detektif tiba di apartemen Citra saat hujan gerimis turun di sore hari. Setelah berbagai laporan dan penyelidikan, Inspektur Agung berdiri di depan pintu unit 702 di Tebet, menarik napas dalam-dalam. Bel ditekan berkali-kali, tetapi di dalam hanya ada keheningan. Keheningan sesaat itu terasa menekan seluruh tubuhnya. Akhirnya, perintah pembukaan paksa dikeluarkan. Dengan suara debuman keras, pintu terbuka. Di bawah cahaya lampu neon yang redup, debu yang tersisa seperti petunjuk dan bau busuk yang merembes dari suatu tempat menyambut mereka. Di tengah ruang tamu, tas berserakan, pakaian yang sepertinya dilepas dengan tergesa-gesa, dan di atas meja makan, ada semangkuk sup sisa dan secangkir kopi yang sudah dingin. Namun, yang paling membuat udara terasa berat adalah hawa dingin buatan dari AC. Meskipun masih bulan Maret, suhu di dalam ruangan mencapai 16 derajat Celcius. Bahkan para detektif pun mengernyitkan dahi. Citra duduk di sofa sudut, wajahnya pucat pasi, matanya yang ketakutan melirik para detektif, dan ujung jarinya tak henti-hentinya gemetar. Sambil mengabaikan Citra yang tak mampu berkata-kata, Agung mulai memeriksa setiap sudut rumah dengan perlahan dan teliti. Pintu kamar tidur terkunci dari luar, dan selimut di atas kasur menggembung seperti gunung. Cahaya remang-remang yang menyinarinya memperkuat aura kematian. Ada sesuatu di sini, kata seorang detektif dengan suara bergetar. Saat selimut itu disingkap dengan hati-hati, mayat Bima yang membiru dan membengkak terbaring dingin. Bibirnya membiru, dan ada bekas lebam kecil yang jelas di kuku-kukunya.
Tubuh yang telah mendingin di tempat itu selama 9 hari. Senyum terakhir masa mudanya telah terkubur dalam keheningan yang dingin. Para detektif menelan ludah. Bahkan suara gesekan sarung tangan vinil pun terasa begitu keras saat mereka memeriksa kamar dengan teliti. Di atas meja, buku-buku latihan dan pensil berserakan, dan di meja nakas, ada botol air yang setengah kosong. Tidak ada tanda-tanda penyusup dari luar, tetapi di dalam kamar itu, ada keheningan yang putus asa, seolah terputus dari dunia. Semua bukti bercampur aduk, meninggalkan getaran yang lama di hati mereka yang masih hidup. Saat itu, tak seorang pun berani membuka mulut. Perjalanan 9 hari Bima yang telah kembali akhirnya mulai meneriakkan kebenaran dalam diam. Pintu ruang otopsi tertutup rapat, hanya menyisakan cahaya lampu neon yang dingin dan keheningan. Dokter forensik yang bertugas memeriksa mayat dengan teliti dari pagi hingga sore, mengambil sampel darah dan jaringan, serta menganalisis setiap jejak mikro. Di dalam tubuh Bima, ditemukan obat peningkat performa dengan kandungan sangat kuat yang juga memiliki efek diuretik dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Jejak obat yang menyebar melalui sistem pencernaannya dan beberapa memar di sekitar mulut serta rongga mulutnya, yang mengindikasikan pemberian paksa, membuat jantung tim investigasi berdebar kencang. Dalam pemeriksaan polisi, Citra memberikan keterangan dengan nada yang bercampur antara ketakutan dan kebingungan. Di hadapan para detektif, dengan bibir yang gemetar, ia menceritakan kembali malam kejadian itu. Saya takut. Tiba-tiba Bima sesak napas dan tubuhnya kejang-kejang hebat. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya bahkan tidak tahu ada obat di situ. Saya hanya... Suaranya semakin pelan. Para detektif terus mendesaknya, apakah ia yang memberikan obat itu? Atau ada orang lain yang memaksa Bima meminumnya? Tekanan terhadap Citra semakin meningkat. Seiring berjalannya waktu, laporan forensik dengan jelas menyatakan bahwa penyebab kematian Bima adalah aritmia jantung akut dan gagal napas akibat overdosis ekstrem. Hasil otopsi menunjukkan bahwa ia tidak memiliki riwayat mengonsumsi obat-obatan tertentu atau alergi, dan pada saat sebelum kematian, ia berada dalam kondisi sulit untuk melawan. Waktu kematian diperkirakan 9 hari sebelum ditemukan, dan perubahan postmortem pada mayatnya melambat karena pendingin ruangan, kondisi tertutup, dan kekeringan ekstrem. Terutama, luka-luka kecil di tubuh Bima, jaringan kulit di bawah kukunya, dan pendarahan mikro di sekitar bibirnya menarik perhatian tim forensik. Semua detail itu seolah diam-diam menuduh adanya tindakan paksa dari seseorang. Di ruang interogasi, Citra kembali memberikan kesaksian. Setelah lama terisak, ia akhirnya mengangkat kepalanya. Saya tidak bisa melindunginya. Karena takut, karena sangat takut. MBN. Saya menyalakan AC di kamar dengan suhu terendah dan mengunci pintu agar tidak bisa keluar. Saya tidak punya keberanian untuk menolong. Saya hanya berharap waktu berhenti. Di matanya, tercampur penyesalan, ketakutan, dan sebuah rahasia yang masih ia sembunyikan. Tim investigasi merasakan bahwa Citra benar-benar ketakutan. Namun, bukti-bukti dengan kejam menunjukkan adanya sesuatu yang melampaui ketakutan itu. Realitas dan kebenaran kasus ini mulai terungkap dari hasil forensik, interogasi yang berlapis-lapis, dan pengakuan berlinang air mata Citra. Suatu hari, saat sedang memeriksa tumpukan dokumen, Inspektur Agung Santoso, kepala tim reskrim, menemukan kejanggalan waktu antara alibi Citra dan rute perjalanan sepeda listrik pada hari kejadian. Ada yang tidak cocok. Siapa yang menyebabkan sepeda listrik itu muncul di gang sudut pada jam segitu? Ia kembali memutar ulang semua rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian semalaman. Pada suatu malam yang diguyur hujan deras, sebuah truk asing yang masuk perlahan ke sebuah gang terekam oleh salah satu kamera. Di dalam layar kecil itu, seorang pria tegap yang mengenakan topi bisbol usang terlihat mondar-mandir di dekat pintu masuk apartemen, lalu berjongkok untuk memeriksa sesuatu. Saat memperbesar plat nomor truk itu, jantung Agung berdebar kencang. Pemilik mobil itu adalah Dedi Irawan, mantan suami Citra. Ia memiliki catatan pernah ditahan beberapa kali karena kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan setelah bercerai, ia sering mencoba menghubungi Citra dan melontarkan ancaman.
Polisi segera menggeledah alamat dan melacak pergerakan terbaru Dedi. Dari pelacakan lokasi ponselnya, terbukti bahwa ia berkeliaran di sekitar Tibet hingga dini hari pada hari kejadian. Selain itu, terungkap pula bahwa ia baru-baru ini pindah ke sebuah kamar kos di dekat apartemen tersebut. Citra bersikeras bahwa mereka sudah lama putus kontak dan Dedi tidak pernah datang menemuinya. Namun, Agung bisa membaca ada ketakutan dan kegoyahan di matanya. Potongan-potongan puzzle mulai tersusun. Salah satu anggota tim berbisik, Dedi itu dari dulu sering cemburu pada Citra, sering mengancam dan berkata kasar. Mungkinkah dia terlibat langsung dalam kasus ini? Pada malam kejadian, seseorang terekam mondar-mandir di koridor apartemen dan berhenti sejenak di dekat kamera keamanan. Siluetnya jelas-jelas seorang pria, bahkan pemandangan truk yang perlahan menghilang di bawah lampu jalan yang rusak pun terekam. Yang paling mengejutkan adalah, setelah kejadian, Dedi segera meninggalkan lokasi, membuang sepeda listrik Bima di depan sebuah warnet, dan melakukan panggilan telepon singkat dan terputus-putus dari sebuah SPBU dan telepon umum hingga dini hari. Melihatnya seolah menyatu dengan kegelapan gang seperti jiwa yang mencoba menyembunyikan sesuatu. Seluruh tim investigasi terdiam menahan napas. Di tengah suara gerimis malam itu, kebenaran kasus ini perlahan mulai terhubung dengan nama mantan suami, Dedi Irawan. Saat bayangan tak menyenangkan itu terungkap, polisi merasa selangkah lebih dekat dengan pelaku sebenarnya, yang tidak pernah tertulis dalam berita acara pemeriksaan manapun. Saat Citra tidak bisa lagi menyembunyikan apapun, momen itu datang di ruang interogasi yang sunyi, di tengah keheningan yang bercampur keringat dan air mata. Inspektur Agung Santoso menyadari ujung jari Citra yang gemetar dan tatapan matanya yang tertahan. Tak sanggup lagi menahan bukti yang terus-menerus disodorkan. Citra menundukkan kepalanya dalam-dalam dan mulai menumpahkan kengerian yang sebenarnya dari malam itu. Malam itu, Dedi datang ke rumah saya tanpa pemberitahuan. Saya panik, dan baru saja akan menyuruh Bima pulang. Tapi tiba-tiba, dia menerobos masuk ke kamar dan menatap kami dengan tajam. Kesaksiannya semakin bergetar, dan dalam ingatannya, malam itu adalah mimpi buruk yang membekukan seluruh tubuhnya. Dedi mengamuk, mencengkeram kerah baju Bima dan mendorongnya dengan kasar. Makian dan ancaman terus berlanjut, sementara tangan kecil Citra gemetar tak berdaya. Saat itu, di tangan Dedi ada sebuah kantong plastik transparan berisi pil. Kalian berdua mau mati? Geramnya sambil mencoba memasukkan pil itu ke mulut Bima. Saya dan Bima berusaha sekuat tenaga melawan, tapi kami tidak bisa menandingi kekuatannya. Dia memaksa memasukkan pil itu ke mulut Bima, dan saya berteriak mencoba menghentikannya. Tapi dia memukul saya, dan saya langsung jatuh pingsan. Suara Citra semakin melemah. Ia mengaku saat itu tubuhnya membeku dan pandangannya menjadi putih. Keputusasaan dan ketakutan malam itu masih tertinggal dengan kejam di ruangan itu. Setelah semuanya selesai, Dedi berbisik. Kalau kau beritahu siapapun tentang ini, keluargamu dan semua orang yang kau sayangi akan lenyap. Kalau kau tidak mau menanggung dosa ini, kau akan tamat. Setelah itu, ia menutupi mayat Bima yang sudah mendingin dengan selimut, menyetel AC ke suhu terendah, dan terus mengancam Citra yang terduduk di sudut dinding. Para detektif menanyai setiap detail dari malam yang mengerikan itu, dan bahu Citra tak henti-hentinya bergetar. Tim investigasi menyatukan pengakuan Citra, rute perjalanan Dedi, catatan lokasi ponselnya, serta sidik jari dan bukti DNA dari TKP untuk merekonstruksi alur kejadian. Para ahli menyimpulkan bahwa ini adalah tragedi terburuk yang disebabkan oleh obsesi dan kecemburuan, serta kekerasan terhadap yang lemah. Citra memohon hingga akhir. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Di hadapannya, tidak ada seorang pun yang bisa saya lindungi. Bahkan untuk tetap hidup pun rasanya seperti sebuah dosa dan ketakutan. Kejahatan yang dilakukan di bawah paksaan. Malam di mana cinta, ketakutan, rasa bersalah, dan kebencian berputar menjadi satu. Para polisi harus kembali bertanya, siapa korban sebenarnya dan siapa pelaku sebenarnya, dan di mana batas hukum serta batas kemanusiaan berada. Jakarta tetap dingin dan sunyi. Keheningan yang berat menyelimuti ruang sidang. Orang tua Bima, yang tenggelam dalam kesedihan mendalam,
menggenggam tangan mereka erat-erat hingga putusan akhir dibacakan, lalu menelan isak tangis mereka. Para tetangga dan teman-teman yang memadati kursi penonton menyaksikan momen terakhir terungkapnya kebenaran kasus ini. Setiap tatapan mata dipenuhi dengan kesedihan, simpati, kemarahan, dan kelegaan yang campur aduk. Hakim, setelah meninjau berkas penyelidikan yang tebal, surat penyesalan, kesaksian di persidangan, serta air mata keluarga korban dan rasa bersalah para terdakwa, dengan tenang membuka mulutnya. Tindakan terdakwa Dedi Irawan adalah kejahatan keji yang tidak dapat dimaafkan. Ini adalah pengkhianatan terbesar yang bisa dilakukan manusia terhadap sesamanya dan tindakan menginjak-injak kehidupan orang lain secara brutal. Pengadilan ini harus menuntut pertanggungjawaban yang setimpal. Terdakwa dijatuhi hukuman mati. Dan kepada terdakwa Citra Lestari, dengan mempertimbangkan perbuatannya menyembunyikan kebenaran dan mengabaikan etika dasar kemanusiaan, diperintahkan hukuman penjara selama 3 tahun. Seketika, ruang sidang menjadi begitu hening hingga suara napas pun tak terdengar. Citra menunduk dan terisak, sementara Dedi hanya duduk lemas, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Hanya luka dan kehampaan yang tersisa bagi keluarga korban, dan nama putra mereka yang tak akan pernah kembali menyelimuti tubuh mereka. Malam itu, setelah sidang selesai, Inspektur Agung Santoso lama menatap hujan di luar jendela. Keadilan terkadang datang terlambat dan begitu dingin, gumamnya dalam hati. Setiap langkahnya di jalanan malam terasa berat oleh nama-nama korban, pelaku, dan semua yang terlibat. Bayangan Bima saat masih hidup sesekali muncul, membuat dadanya sesak. Penyelidikan panjang dan perdebatan hukum hanya menyisakan kesedihan yang tak terobati, penyesalan yang sia-sia, dan luka abadi bagi semua orang. Bahkan terdakwa pun meneteskan air mata penyesalan, dan tangisan keluarga korban menunjukkan rasa sakit yang tak akan pernah sembuh meski waktu berlalu. Tragedi ini meninggalkan pertanyaan besar bagi masyarakat tentang ketidakseimbangan dan runtuhnya kepercayaan yang tersembunyi di balik nama cinta, serta sejauh mana batas kemanusiaan dan etika bisa dilanggar. Betapa satu pilihan yang salah di saat-saat sulit, kebisuan, pengabaian, dan kompromi yang pengecut dapat mendatangkan bencana besar. Dan fakta bahwa batas antara korban dan pelaku bisa kabur kapan saja menjadi sangat jelas. Bertahun-tahun kemudian, ucapan Bima, "Maafkan kami" dari orang tuanya menyebar seperti riak sunyi di dunia. Orang-orang sekali lagi merenungkan penderitaan orang lain, dan bertanya pada diri sendiri di mana seharusnya tanggung jawab sosial dan akal sehat berada. Kasus ini telah selesai, tetapi di hati mereka yang ditinggalkan, ada luka yang tak mudah sembuh. Detektif, jaksa, dan pengacara, semuanya melewati malam dengan pemikiran masing-masing. Di luar pengadilan, bisik-bisik publik dan pandangan yang berbeda saling berbenturan. Dan seseorang, sambil berjalan di halaman penjara saat fajar, berdoa dalam diam. Siapa yang harus dimaafkan? Dan siapa yang benar-benar harus dihukum? Apakah kita benar-benar memahami arti nama cinta dan tanggung jawab? Saat halaman terakhir ditutup, cerita ini bukan hanya sekadar kisah kejahatan nyata, tetapi juga sebuah pertanyaan ulang tentang esensi etika, cinta, dan pengampunan yang sangat sepele namun krusial, yang selalu mengintai di dekat kehidupan kita semua.